Masih bersama saya Budi Pantanurjo di Satu Meja The Forum. Presiden Jokowi telah memberikan pidato soal visi Indonesia. Kita coba lihat bagaimana pandangan para tokoh soal pidato tersebut. Oke, Bung Hanta, pidato Presiden di Sentul mendapatkan tanggapan gemuruh dari para pendukungnya. Tapi kalau kita lihat beberapa komentar, ada yang tidak terungkapkan oleh Presiden Jokowi, yaitu soal hukum, soal korupsi yang oleh sebagian publik ini adalah masalah. Nah, yang Anda lihat dari sisi politik, apakah memang ini terlupakan atau memang konsentrasinya bukan di situ? Ya, pertama kalau kita tarik sedikit ke atas, visi yang disampaikan seorang presiden itu kan bangunan konstitusi dulu. Bangunan konstitusi. Konstitusi itu pondasi paling fundamental adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Nah, kalau kita lihat poin per poin 1 sampai 5 itu, satu infrastruktur yang ditarik dengan kesejahteraan, isu-isu ekonomi, pariwisata, kemudian pertanian dan seterusnya, oke berarti. Yang kedua ada soal SDM terkait dengan kesehatan dan pendidikan, itu juga nyambung sekali dengan poin yang kedua, soal kesejahteraan dan soal memajukan secara umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga masih nyambung juga dengan infrastruktur, soal lapangan pekerjaan, isu utamanya yaitu investasi. Kemudian yang keempat masuk ke pelayanan publik, reformasi birokrasi dan APBN sebagai piranti untuk menyukseskan itu semua. Oke. Saya menyayangkan memang catatannya itu bagus betul, tetapi kenapa tidak sebagai mungkin ikut menyusun pidato itu timnya presiden, sebagai presiden ke-7 harusnya 7 poin. 7 poin. Ya, 7 poin itu, poin yang ke-6-nya adalah yang terlewatkan adalah soal perlindungan HAM dan penegakan hukum. Itu harus fundamental juga. Kalau saya dari sisi politik juga iya, ada problem juga. Begitu kubu bipolarnya kekuatan politik kita, konstruksi sangat keras politiknya, kemudian kita sangat lelah di setahun 1 tahun terakhir, itu kan persoalan politik juga, yaitu penataan ulang sistem berdemokrasi dan sistem politik kita. Itu tidak bagaimana disinggung juga. Sistem pemilu kita, bagaimana membangun sistem kepartaian kita, bagaimana memperkuat sistem presidensil kita, itu juga tidak dibahas sama sekali. Nah, tambahan saya justru saya menambah catatan selain soal tadi, yang kedua itu, padahal kita tahu Pak Jokowi di periode kedua ini, tadi Mas Charles juga mengatakan tidak punya beban. Di periode kedua Pak Jokowi bukan seorang petahana lagi yang punya katakanlah tanda petik politik pencitraannya ketika nanti harus maju lagi di 2024. Yang kedua, kemudian tidak dikungkung disandra oleh parlemen lagi. Karena sudah lebih dari memadai kekuatan dukungan di parlemen. Yang ketiga, tidak perlu direpotkan dengan variabel wapres. Dulu ada Pak JK sebagai entitas politik, aktor yang kuat. Nah, mestinya sekarang Pak Jokowi harus lebih kuat sebagai presiden terpilih untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Selain soal isu kesejahteraan, pembangunan, investasi dan seterusnya, yaitu soal HAM, hukum, penegakan hukum dan penataan sistem demokrasi tadi, sehingga itu yang bisa Baik. Sebelum ke Pak Ali Mohtar, saya akan ke Haris dulu ya. Haris, tadi Anda di kutipan pidato tuh, bukan pidatonya mengerikan. Apa yang mengerikan? Mengerikan, begini, ini periode kedua tidak ada beban. Tidak ada beban itu juga kalau mengantemin rakyat ya nggak ada beban. Besok nggak bakal dipilih lagi sama rakyat kan karena udah nggak boleh lagi. Nah, kenapa ngantemin rakyat saya bilang? Ngantemin gimana maksudnya? Nah, ini yang mau saya jelaskan. Karena bicara soal investasi, dengan investasi menciptakan lapangan pekerjaan. Persoalan saya begini, kalau ini periode yang kedua harusnya reflektif terhadap periode yang pertama. RPJMN jadi jagoan di semua program. Infrastruktur dan lain-lain itu RPJMN. Implementasinya seperti apa? Kita lihat banyak masyarakat adat itu digusur karena program ekonomi khusus, karena ada investasi masuk dan lain-lain. Kita lihat bagaimana misalnya
juga soal buruh tenaga kerja, ya kan, investasi masuk, banyak ditumbuhkan karena izin dipermudah, tetapi perlindungan terhadap para pekerja seperti apa? Bahkan para pensiunan BUMN aja banyak yang belum mendapatkan hak-haknya itu yang mereka. disebut Anda agak mengerikan itu ya? Agak mengerikan. Nah, harusnya pidato tersebut ini ngomong visi. Saya kalau ngomong visi gampang. Sebetulnya presiden itu tinggal copy paste lagi dengan berubah frasa-frasa yang bahasa kekinian tentang pembukaan konstitusi. Mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga perdamaian dunia. Bagaimana mau ikut menjaga perdamaian dunia kalau di dalam negerinya perdamaian tidak diciptakan? Untuk menciptakan perdamaian di dalam negerinya, saya pikir hukum harus ditegakkan. Nah, ini yang menurut saya di 5 tahun pertama tadi itu presiden harusnya melihat bahwa ada problem-problem di lapangan, hak-haknya petani, ya misalnya peternak, yang harga ayam naik turun tidak jelas, petani yang kehilangan tanahnya, bahkan mereka juga dipenjara gara-gara menuntut ini menuntut itu. Jadi begitu mau glorifikasi lagi investasi, menurut saya ada investasi manusia yang penting. Dia nggak cukup hanya membuat vokasi atau pelatihan-pelatihan saja. Baik. Bung Ali Mohtar, gimana? Apakah memang luput sih? Saya ingat pada waktu pidato Polerec. Polerec itu adalah presiden Polandia. Dia berpidato, setelah dia terpilih kemudian dia berpidato. Dia berpidato tentang 2 hal. Hal yang pertama itu adalah Declaration of Human Rights. Hak-hak asasi manusia. Dan yang kedua adalah dia berbicara tentang masalah agama di Polandia. Dia tidak bicara tentang ekonomi, dia tidak bicara tentang politik. Kemudian dia tidak bicara tentang masalah hukum. Ada bicara HAM tapi tidak bicara hukum. Apa yang saya mau bilang, pidato presiden kemarin itu adalah pointers dari pidato dalam syukuran relawan. Syukuran relawan? Ya, jangan keliru. Nanti pada waktu pidato di depan Bung Jamil dengan teman-teman di depan DPR. Udahlah, jangan ragukan. Ya. Jokowi itu jangan diragukan. Jadi saya bekas 5 tahun di parlemen dan saya tahu itu. Artinya komitmen soal hukum, komitmen soal hak asasi manusia itu ada. Iya. Jokowi ini kan bukan baru pertama jadi pemimpin. Ya toh, kita tahu di Solo gubernur. Jadi maksud saya begini, jangan juga dinilai pidato kemarin itu sudah seakan-akan pidato sebagai seorang presiden yang sudah habis dilantik. Jangan begitu. Nanti kita keliru. Publik ini harus diberikan pembelajaran bahwa acara kemarin itu syukuran. Sebetulnya lebih tepat menurut saya kemarin itu semua. Brother, terima kasih bro. Bung ini apa segala macam sebetulnya. Tapi dalam rangka untuk membangun, karena kan baru habis pertemuan Pak Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi memang semangat bagi relawan itu harus tetap diberikan support. Jadi, terima kasih. Yang keras lagi. Jadi maksud saya jangan juga dilihat pidato kemarin itu seperti pidato seorang malaikat yang baru turun dari Lauhul Mahfuz. Jadi bukan semacam State of Union Address ya? Iya, karena itu saya memberikan apresiasi. Dari tadi kan saya bilang, saya memberikan apresiasi seluas-luasnya. Seperti Bung Haris, Bung Jamil, termasuk ini. Nanti kita lihat bagaimana seperti teman-teman di DPR untuk bisa melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden. Itu utuh kalau kita mau membicarakan terkait dengan memberikan pembelajaran kepada publik. Jadi forum di depan relawan itu memang tidak cukup untuk bisa memberikan visi keseluruhan. Karena hanya pidato berapa menit kemarin? 24 menit. Iya kan? Ramah-tamah dengan relawan. Pertanyaannya begini. Syukuran. Pertanyaannya begini bos. Kalau memang berapa menit, kenapa diksi-diksi soal hantam, pro investasi yang dipilih? Kalau tahu memang hanya singkat, kenapa tidak membangun satu janji-janji atau menegaskan kembali komitmen negara sebagaimana komitmen konstitusi? Kalau memang cuma singkat, kenapa nggak milih bahasa-bahasa yang menyejukkan rakyat? Boleh saya jawab? Silakan. Ya, harus dijawab. Artinya begini, kalau kemarin itu kan hari ini juga kan Bapak bisa lihat orang dengan gampang menyebarkan hoax dengan lembaran-lembaran surat kabinet, surat apa segala macam. Ruang publik Indonesia itu nggak ada orang bisa mencegah. Dan kalau seperti pidato Presiden kemarin itu saya pikir hal yang sangat amat lumrah dan biasa. Diksi dan narasi yang dipakai itu berada di hadapan seluruh relawan. 01. Kita sudah habis pemilu, sudah habis kampanye. Jadi tidak ada lagi orang saling menyerang dan segala macam. Maka itu saya bilang, kalau pidato kemarin itu adalah pidato pengukuhan
sebagai seorang presiden, saya kira antum akan tidak menemukan narasi-narasi yang seperti dilakukan oleh presiden. Dan pidatonya akan sangat lengkap. Syukuran kepada relawan aja sebenarnya. Percayalah dengan kata-kata saya. Silakan, Bung Nasir, gimana? Ya, pertama saya juga ingin mencoba mengkritik soal perasa tidak ada beban. Ya. Tidak ada beban. Biasanya periode kedua tidak ada beban. Ini kalau salah-salah ya seorang kepala pemerintahan dia nggak merasa ada beban. Ya, jadi dia bisa enjoy, menikmati dan kemudian tidak ada merasa beban kalau ada persoalan-persoalan yang dihadapi. Itu hati-hati sebenarnya. Jangan sering mengungkapkan bahwa tidak ada beban begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya memang dalam forum apapun ya sebagai seorang presiden terpilih kan publik itu menanti apa yang akan disampaikan. Ini forumnya relawan tadi tuan. Iya, walaupun dalam forum relawan itu kan kemudian diekspos, ya dilihat, orang kan ingin tahu. Jadi kalau memang di forum relawan ya tidak usahlah seperti yang kata Bung Haris tadi bilang, main hantam, main kejar dan sebagainya. Ya santai-santai aja, nggak usah ngomong ekonomi, nggak usah ngomong infrastruktur, tidak usah ngomong birokrasi, tidak usah SDM, ya kan? Ngomong-ngomong lain aja gitu loh. Ya kan ngapain ngomong-ngomong begitu? Nah, ketika presiden menyampaikan hal seperti itu kan orang bertanya kenapa soal hukum HAM, demokrasi tidak disinggung gitu. Kan itu wajar kalau kemudian ada muncul pertanyaan ya. Iya, tapi kalau misalnya beliau itu misalnya ya seperti kata Bang Ali tadi itu, bro terima kasih bro, ya kasih terima kasih, udah selesai. 2 menit sudah selesai bubar terus forum itu. Oke, Bung Charles, ya, bagi saya sebetulnya yang disampaikan Pak Presiden ya lebih kepada bagaimana Indonesia menghadapi tantangan global yang begitu kompleks ya, begitu cepat, begitu kompleks. Bagaimana kita maju ke depan menghadapi tantangan yang seperti itu. Jadi apa yang tidak disampaikan di sana secara eksplisit bukan berarti tidak menjadi prioritas. Bicara soal penegakan hukum dan HAM ini sudah masuk dalam visi misi presiden, visi misi calon presiden berkali-kali disampaikan ketika kampanye. Termasuk Nawacita 1 ya? Termasuk Nawacita pertama. Jadi bukan berarti yang tidak disampaikan secara eksplisit kemarin bukan menjadi prioritas. Nah, bicara pendekatan HAM bagi saya memang Pak Jokowi punya pendekatan yang lain ya ketika berbicara soal perspektif HAM. Pendekatan Pak Jokowi sekarang bagaimana membangun Indonesia, memberikan kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Ini bisa kita lihat di berbagai wilayah, bahkan di pedalaman seperti Papua. Ekonomi sosial budaya ya. Di Papua misalkan dibangun sedemikian rupa sehingga ya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke nantinya bisa ikut mencicipi kue kesejahteraan pembangunan Indonesia. Tapi kalau satu hal lagi Pak. Bukan berarti juga bagi kami, bagi PDI Perjuangan, tentu saja kami juga memiliki catatan bahwa kesalahan HAM di masa yang lalu, pelanggaran HAM di masa yang lalu juga harus segera dituntaskan. Dan ini menjadi PR besar bagi pemerintahan Pak Jokowi. Seperti saya sampaikan tadi, periode kedua tidak ada beban sehingga saya yakin dan percaya periode kedua ini Pak Jokowi akan berani menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa yang lalu. Meskipun di periode pertama di Nawacita sudah disebutkan ya akan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu A, B, C, D, F, G, tapi sampai sekarang belum selesai. Gimana mau menyelesaikan pelanggaran masa lalu? Orang ketemu Prabowo di dalam kereta. Prabowo kan problem dari pelanggaran HAM masa lalu. Bertemu dengan Pak menurut saya begini, ini bahasa-bahasa narasi-narasi kampanye. Anda harus masuk ke dunia yang lebih real. Jangan ngarepin kita ngeritik. Anda di dalam, Anda kritik orang Anda. Begitu. Saya kasih contoh ya, kita ngomong terbuka aja. Waktu orang berbondong-bondong ngurusin Nuril Baik, gak ada yang mau bukain pintu. Baik Nuril. Baik Nuril. Kalau di Arab terbalik. Tapi begitu Rieke Diah Pitaloka yang urus, semua buka pintu. Artinya apa? Artinya Anda punya kesempatan baik untuk PDIP urus. Perjuangan. Nah sekarang Anda jangan hapus itu bahasa-bahasa dengan bahasa-bahasa kita komitmen, itu pelajaran penting. Buktikan. Anda gagal 5 tahun lalu nyelesain pelanggaran HAM yang berat. Kok sekarang mau komitmen gak ada beban? Gak ada beban untuk kabur, gak nyelesain juga bisa. Saya mau kasih begitu karena tim Anda 5 tahun lalu ya datang ke saya nanya bagaimana nyelesain pelanggaran HAM masa lalu. Kita duduk 4 jam. Tapi begitu sudah dilantik, penjelasannya apa, follow up-nya bagaimana tidak ada. Lalu Anda sekarang duduk Jokowinya duduk sama Prabowo itu mohon maaf, dia problem pelanggaran HAM masa lalu. Ketemu di kereta. Apa salahnya sih? Sekarang bagaimana mau menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, Mas? Ya kan nggak ada kaitannya kalau ketemu. Saya rasa pertemuan itu ada begini. Dulu ada satu penulis yang pergi ke Rwanda
Dan dia lihat bagaimana konflik Hutu dan Tutsi. Dan dia harus nulis buku yang namanya Shake Hand with the Devil. Ada alasan-alasan di belakang itu bagaimana orang harus rekonsiliasi. Tapi ada batas bagaimana tidak rekonsiliasi. Gara-gara tidak menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu tersebut, 20 tahun terakhir kita terbebani dengan begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia karena hukum tidak ditegakkan. Berbagai survei menunjukkan bahwa 5 tahun terakhir di zamannya Jokowi, penegakan hukum itu rendah, hak asasi manusia itu rendah. Bukan saya yang bilang, surveinya BPS. Survei yang dibiayai oleh rejimnya Jokowi, pemerintahannya Jokowi. Biar Charles jawab. Saya sangat sepakat bahwa beban masa lalu harus segera diungkap dan diselesaikan. Tidak ada yang salah dari yang disampaikan Pak Haris Azhar. Saya ingin mengutip George Santayana, siapapun barang siapa yang melupakan sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya kembali. Sehingga oleh karena itu ya saya berterima kasih hari ini rakyat Indonesia sudah memberikan kepercayaan kepada Pak Jokowi dan juga pada PDI Perjuangan, dan kita akan kawal sama-sama 5 tahun ke depan kita selesaikan permasalahan HAM di Republik ini. Tapi banyak mengatakan bahwa membutuhkan dukungan publik. 5 tahun dipandang ada yang bilang berhasil, ada yang bilang gagal, tapi jawabannya diskusi setelah jeda berikut ini.